Mengapa semua negara-negara bangsa yang maju, sejahtera, kuat, dan berjaya, termasuk memiliki prestasi? Berarti kalau kita sambungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baru Yohanes 14 ayat 10 sampai 11 itu apakah nyambung gitu Pak? Gitu. Jahat. Kalau pohon pengetahuan yang baik jahat kan sudah tahu kita semua bahwa dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi pohon kehidupan ini kalau saya baca dari Alkitab saya dari handphone ya ada. Sebelumnya tahu nggak? Kata telanjang itu dari kata arum ya, sama dengan kata tahu. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Baik. Jiwanya nggak Kimi. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Paul. Pak Tambunan. Haleluya. Baik, salam Bapak Paul. Shalom Pak Tambunan. Nampaknya nih habis Pak Tambunan Pak Ardo ya terakhir ya. Karena ini udah kurang 10. Saya harus mengajar lagi. Sayang sekali ya, yang lain nggak bisa kebagian. Silakan Pak Tambunan. Baik, terima kasih Pak Paul. Tuhan penguasa semesta alam, Ya. sumber pengetahuan yang benar. Amin. Iblis atau si hilal penguasa kegelapan sebagai sumber pengetahuan yang jahat. Pertanyaan saya, dari mana sesungguhnya si iblis atau si hilal ini memperoleh pengetahuan yang jahat? Kemudian yang kedua, mengapa pada realitasnya sebagian besar manusia lebih mudah menerima atau mengadopsi pengetahuan yang jahat dari si hilal dan sangat gampang mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, nah ini menyangkut masalah babi. Mengapa semua negara-negara bangsa yang maju, sejahtera, kuat, dan berjaya, termasuk memiliki prestasi di dalam bidang atletik dunia atau olahraga dunia? Apa sebabnya itu? Mohon penjelasan Pak Paul. Terima kasih. Yang pertama itu hanya komentar tadi ya. Kalau yang kedua, yang terakhir itu ya nggak bisa begitu juga Pak. Kalau dalam hal atletik sekarang belakangan orang-orang ateis juga banyak yang berprestasi. Banyak. Ya itu adalah motivasi. Tetapi memang di dalam kekristenan memang mengajarkan orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan seperti melakukannya untuk Tuhan. Termotivasi. Ya kan, selalu dimotivasi. Ada banyak sekali motivator-motivator. Lihat ya, Anda lihat motivator-motivator yang ada di dunia ini, sebagian besar itu mengutip dari Alkitab. Nah, itu lucunya begitu. Mungkin jawaban saya itu aja, Pak. Sisanya ya tergantung orang itu. Bisa jadi dia bukan orang anak Tuhan, tapi dia banyak termotivasi dengan ayat-ayat Alkitab. Kayak Dale Carnegie atau Zig Ziglar. Ya kan, itu kan bapak motivator kan dunia. Itu ngambil dari Alkitab semua, Pak. Ayat-ayatnya. Kebanyakan ngambil dari Alkitab. Ya kan? Dan itu yang diajarkan di negara-negara maju. Karena banyak orang. Nah, makanya sekarang harus hati-hati. Karena banyak orang mengutip ayat yang bagus-bagus dari Alkitab tanpa dia tahu ada suruh sangkal diri pikul salib. Nah, itu bahaya sekali. Ya kan? Jadi dibombastis terus, tapi membabi buta nanti akhirnya. Gitu. Oke ya. Ya. Oke, lanjut Pak Ardo. Ya, shalom Pak Paul. Shalom Pak Ardo. Ya, saya cuma mau nanya aja Pak, singkat aja. Ini di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Yang berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, yang ini saya tanyakan begini Pak, ini kata kita ini yang di Alkitab versi Indonesia itu merujuk apa maksudnya itu Pak? Gitu. Karena kalau ini kan apakah dia Tritunggal, apa dia anak Allah Pak? Gitu, anak-anak Tuhan gitu. Itu aja Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan.
kata di awal tadi ya. Tadi Pak Adong itu dari awal nggak? Ngikutin. Berarti kan bilang ada Hasyamayim, ada Mayim. Hasyamayim itu langit. Bagaimana cara menghitung langit? Nggak bisa kan? Bagaimana cara menghitung Mayim, air? Nggak bisa kan? Makanya mereka selalu dalam bentuk plural. Di. Kalau dalam bahasa Jerman itu awalnya di. Ya kan? Di Himmel. Begitu kan? Nah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya selalu dalam bentuk plural. Beda dengan bahasa Yunani, tapi kan kita lagi mengacu pada bahasa aslinya. Maka itu dalam bentuknya plural. Termasuk Elohim. Elohim itu dalam bentuk plural, karena nggak bisa dihitung. Bagaimana cara menghitung Elohim? Tetapi ada kode di dalam bahasa Ibrani. Begitu kata El, itu maksudnya adalah yang ruah itu. Ruah, roh. El itu selalu roh. Makanya bilangan 23 ayat 19, Hosea 11 ayat 9 kalau nggak salah. Bahwa El bukan anak manusia. El bukan Elohim loh, tapi El. Makanya ILT3 itu salah terjemahan. Elohim bukan anak manusia, berarti Yesus bukan Elohim dong. Dikacau terjemahannya. Tapi yang benar adalah El, bukan anak manusia. Iya, karena El itu adalah ruah. Nah, tapi kalau Elohim itu yang jasmani dan yang rohani. Makanya orang Yahudi percaya dalam Kejadian 18, itu adalah Elohim itu adalah Allah Yehova yang menjadi manusia, anthropomorphics namanya. Itu ada di dalam pengajarannya Rabi Nachmanides, ya, Moses bin Rahmanides, Ramban. Ya, nah itu percaya kalau Rambam, Maimonides, oh itu metafora, dia bilang. Tapi Ramban bilang, oh Maimonides sesat. Karena pardesnya, pesyatnya sudah jelas menunjukkan bahwa Yehova Elohim makan anak lembu bersama dengan Abraham. Berarti itu benar-benar antropomorfisme. Gitu. Nah, apa Elohim itu Trinitas? Oh, saya bukan penganut Trinitas. Jadi saya tidak setuju kalau itu Trinitas karena di situ tidak ada kata one, two, three. Tetapi dalam orang Yahudi pun, pemahaman orang Yahudi begitu kata Elohim yang Kejadian 26 itu seperti yang saya pahami sama tadi yang saya ajarkan. Itu karena tidak terhitung Elohim. Bagaimana cara, makanya dia berkata kita. Tetapi Elohim itu juga bisa berkata aku. Karena itu adalah plural yang singular. Jadi bisa echad, bisa plural, bisa singular. Makanya berkata Elohim echad. Karena plural yang singular. Begitu. Jadi bisa echad. Oh gitu Pak ya. Iya, tapi jangan berkata Trinitas, karena saya nggak setuju. Walaupun saya dari gereja Trinitas, tetapi kata Elohim itu bukan berarti Trinitas. Berarti kalau kita sambungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baru Yohanes 14 ayat 10 sampai 11 itu apakah nyambung gitu Pak? Gitu. Nggak bisa disambungkan begitu saja. Kalau Kejadian 1 ayat 1 baru bisa pada mulanya, karena Terkum menuliskan from the beginning with the wisdom of the memra of the Lord. Nah, itu baru Kejadian 1 ayat 1 sama dengan Yohanes 1 ayat 1 tuh. Karena the memra of Yehova, ya, the memra of Yehova itu adalah Yehova sendiri. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama dengan theos, dan theos itu adalah, dan logos itu adalah theos. Nah, with the memra of the Lord, Yehova, the Lord itu dari kata Yehova, the memra of Yehova. Dan the memra itu kalau di dalam Terkum, ya, semua kata Yehova, maka Tuhan menyertai dia. Terus nanti di keterangan dalam Terkum, yang dimaksud adalah the memra. Jadi ketika kata Yehova menyertai Musa, Yehova menyertai Abraham, itu disebut adalah the memra. Nah, itulah yang menjadi anak manusia, the memra itu, yang Kejadian 18 itu the memra itu. The memra of the Lord, yang menjadi anak manusia, yang menjadi manusia makan lembu sama Abraham. Itulah the memra. Makanya kalau Kejadian 1 ayat 1 masuk ke Yohanes 1 ayat 1. Kalau dalam tafsir Rabi ini. Orang Rabi ini kalau dijelaskan dengan cara begitu, dia akan lebih ngerti, oh ya masuk akal. Tapi kalau kita udah langsung bawa Trinitas, sudah selesai. Udah nggak mau ngomong lagi dia. Nah, nanti akan ngeyel-eyelan. Kita akan paksakan semua ayat-ayat yang dia sendiri lebih tahu bahasa aslinya. Gitu loh. Dan tafsirnya dia tadi pakai kode. Kalau anak Allah cuma satu, berarti itu adalah
the member of the Lord. Kalau anak-anak Allah itu berarti kita, orang Israel, maksudnya begitu. Atau malaikat-malaikat. Tapi kalau anak Allah cuma satu, itu maksudnya adalah the member. Mereka sudah tahu itu. Itu sudah kode dari sononya. The member itu anak Allah. Di dalam Targum Neofiti dituliskan the member of the Lord adalah the son of Jehovah. Jelas banget. Ya. Betul. Iya, Dion. Tadi saya panggil enggak. Kita udah mau berhenti nih, Dion. Udah kelewat 1 menit. Ya, ini Oke, Pak. PM Terima tadi kasih saya banyak ya, masukkan. Pak. Iya, jadi begitu. Saya mau tunjukkan satu saja terakhir ya. Ini buat bonus. Ini soalnya saya sebentar lagi mengajar. Sebentar ya. Member of the Lord. Saya mau tunjukkan satu saja. Targum Neofiti. Shalom Pastor Jo, Pastor Paul. Iya Pak PM. Ya, Saya udah ketiduran tadi. Nggak apa-apa. Silakan Pak PM. Ya, Pastor, yang saya mau tanyakan yaitu mengenai Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dari ayat Kejadian 2 ayat 9, kita tahu bahwa ada 2 pohon ya di situ ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat. Kalau pohon pengetahuan yang baik jahat kan sudah tahu kita semua bahwa dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi pohon kehidupan ini kalau saya baca dari kitab saya dari handphone ya, ada 11 ayat menyatakan tentang pohon kehidupan. Dan di Kejadian 3 ayat 24 juga menyatakan bahwa pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub supaya jangan ada orang yang makan di situ. Itu sebenarnya pohon kehidupan itu real apa enggak, dan apa itu sampai dibahas 11 ayat gitu, Pastor? Itu kan mereka masih ada di Eden kan. Di Eden itu karena ada suasana surga maka ada pohon kehidupan. Mengapa Adam dan Hawa tidak mati di Eden? Karena mereka makan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu nanti disebut di dalam Wahyu 21. Barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Nah, jadi itu pohon itu real. Benar-benar ada ya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Karena di dalam Kejadian ditulis, di dalam Wahyu ditulis lagi. Ya kan? Ya. Dan itulah yang membuat mereka berumur panjang. Jadi itu benar-benar pohon kehidupan itu benar-benar ada. Nah, tetapi kemudian setelah Eden suasana itu jagat, ya pohon kehidupan itu udah nggak ada juga. Ya kan? Karena pohon kehidupan berarti bisa nggak itu secara rohani? Bisa. Secara jasmani ya bisa juga. Tetapi kalau berarti saya lebih prefer itu ada jasmani dan rohani. Masalahnya dari mana pohon kehidupan itu ada? Ya Tuhan yang menumbuhkan. Kan begitu kan? Betul, betul. Jadi menurut saya itu real, di situ ada. Buah pengetahuan itu ada nggak? Ya ada juga. Kan memang ada di situ kan. Masalahnya kemudian orang terus oh itu buah apa ya? Buah kuris, ngawur lagi semua. Ya pokoknya namanya buah pengetahuan. Setelah makan buah itu orang jadi tahu yang jahat yang baik. Tetapi masalahnya tidak ada yang jahat di Eden. Ya kan? Setelah ada makan buah pengetahuan, maka dia tahu kalau dia telanjang. Tadinya tahu nggak telanjang? Nggak tahu. Tapi setelah dia makan, dia tahu kalau dia telanjang. Arum. Gitu ya. Tadinya yang tahu siapa? Ular adalah binatang yang paling arum, yang paling tahu. Kata telanjang itu dari kata arum ya. Jadi menurut si Rabbi Hannes Friedman itu, baik Adam sama ular itu sama-sama tahu. Bedanya ular tahu kalau dia tahu. Adam tidak tahu kalau dia tahu. Sampai dia makan buah pengetahuan, maka dia baru tahu. Karena namanya buah pengetahuan. Sadar, ya? Baru dia tahu kalau dia tuh telanjang. Tapi sebelumnya tahu nggak? Kata telanjang itu dari kata arum ya, sama dengan kata tahu. Jadi sebenarnya naked itu artinya di dalam bahasa Yahudi naked itu telanjang itu artinya terbuka semua rahasia itu. Bagi ular rahasia itu terbuka. Dia ngerti semua. Dia adalah binatang yang paling tahu. Paling cerdik itu dari kata paling arum, paling tahu. Sama arumnya Adam dan Hawa arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Mereka telanjang, tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Ular adalah binatang yang paling arum, binatang paling cerdik, sama-sama kata arum. Nah itu ada di kelas. Tapi itu ada saya jelaskan di dosa. Ya, apakah Adam berdosa? Nah itu ada videonya saya. Nah sekarang kita mau balik dulu. Kejadian 1 tadi ada memra ya. Ini supaya teman-teman jangan mau dibodohi sama orang Islam yang belajar dari si Profesor Gadungan Menahem Ali.
of the member of the Lord. Pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di situ dalam tergum itu adalah Nehemia 8 ayat 9 ya. Nehemia 8 ayat 9. Torah dengan keterangan-keterangan di dalamnya. Itulah tergum. The member of the Lord adalah from the beginning with the wisdom. Salah. The member of the Lord adalah the son of the Lord. Tunggal ya, yang paling bawah itu. Son of the Lord. Ini. Singular. Ya. Jadi sebenarnya dalam tradisi rabbinik sudah tahu bahwa namanya the memra adalah son of Jehovah atau son of God. Tunggal. Kalau bilang the children of God. Nah, itu malaikat. Kejadian 6 ya, dan kita juga Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 12. Kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Plural. Yohanes 1 ayat 12 ya kan. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kejadian 6 ayat 2. Anak-anak Allah melihat anak-anak manusia ya. Terus dalam Ayub ya. Ayub 2 kalau nggak salah. Anak-anak Allah berkumpul dalam sidang ilahi. Anak-anak Allah. Children. Plural. Tapi begitu tunggal, maka dia the memra. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah memra. Memra itu bersama dengan Yehova, dan Yehova itulah the memra. Dan Yehova itu menjadi manusia. Jadi anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita nerangin dengan cara itu, orang Yahudi akan mengerti. Tapi kalau cara Trinitas, gue pergi. Langsung suruh pergi. Gitu ya. Itu ya tergum ya, dari kitabnya mereka sendiri. Yang mereka sering pakai dibahas di dalam sinagog-sinagog sampai hari ini. Gitu. Oke, silakan Pak Tambunan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.